Saudaraku, Pentakosta itu maksudnya adalah hari di mana pesta panen gandum. Dimulai daripada penyambitan yang pertama sampai kepada penyambitan yang ketiga. Dari mulai buah pertama, buah susulan sampai buah sisa. Dan besoknya mereka melakukan yang namanya pesta panen gandum itu. Tapi pesta panen gandum itu dimulai dari apa yang namanya terlepasnya bangsa Israel dari penjajahan. Jadi setiap anak-anak Tuhan, kalau kita melihat yang namanya baptisan air, baptisan Roh Kudus, ini merupakan satu rentetan bahwa seseorang yang dibaptis dengan air, itu artinya seseorang itu melepaskan diri dari kehidupan kita yang lama, melepaskan diri dari perbudakan kita yang lama oleh dosa. Itu namanya orang-orang yang bertobat dibaptis dengan air. Tetapi selanjutnya orang-orang yang dibaptis dengan air, maka mereka diminta dibaptis oleh Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus itu merupakan suatu kerinduan kita supaya Roh Tuhan memimpin kita dalam semua pekerjaan kita, dalam semua hidup kita. Makanya Yohanes berkata, aku membaptis kamu, tanda pertobatan kamu, tetapi Ia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, kata firman Tuhan. Membuka tali kasutnya pun aku tidak sanggup. Jadi Tuhan semua berkata bahwa Dia merupakan yang awal membaptis secara pemandian oleh fisik kita, menggambarkan baptisan kita di dalam air. Tetapi Kristus akan membaptis kita di dalam Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, maka firman Tuhan berkata, maka kita, kata firman Tuhan, harus merayakan yang namanya Pentakosta itu. Perayaan Pentakosta itu dengan bersukacita, bersukaria. Tuhan berkata, semua bangsa Israel hendaklah mendirikan tenda-tenda, pondok-pondok, dan semua orang berdiam diri di sana, makan minum bersukaria, semua termasuk hamba-hambanya. Itu maksudnya adalah gambaran bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam mengikuti Pentakosta. Jadi hari raya Pentakosta itu adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur oleh karena kita terlepas dari segala perbudakan, terlepas dari segala dosa-dosa kita, dan masuk dalam kehidupan yang baru, kehidupan di dalam kewarganegaraan surga. Oleh sebab itu kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka disuruh tinggal di pondok-pondok, supaya mereka jangan sampai lupa bahwa mereka dulu juga seorang buangan, seorang yang terjajah, seorang budak di tanah Mesir. Makanya Tuhan berkata, kau harus tinggal di pondok-pondok di sana untuk mengingatkan betapa kamu dulu orang-orang buangan. Jadi Bapak Ibu, kaitannya dengan iman kita, saudara harus memiliki terima kasih kepada Tuhan. Jika bukan oleh karena Roh Kudus yang memanggil kamu, bukan oleh karena Kristus yang memandikan kamu, maka kamu tidak ada apa-apa. Kamu dulu adalah hamba dosa, kamu hidup di dalam kegelapan, tetapi tidak bersyukur kepada Tuhan. Saat kita hidup dalam kegelapan, maka Allah mengangkat kita dan membersihkan semua noda-noda kita, dan memberikan kepada kita satu meterai ahli waris. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Saat kita mengingat, oh gereja ini dulu seperti ini, gereja ini dulu begitu memprihatinkan sekali. Tapi saat kita mengingat apa yang dulu, yang kita mulai pelayanan, mungkin hidup kita dulu, ekonomi kita dulu, tetapi sekarang Tuhan perbaiki, Tuhan tolong, Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Saat Tuhan pelihara, Tuhan berikan pertolongan, maka kita pantas bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dalam syukur itu tentu akan timbul komitmenmu. Izinkan saya menyampaikan sedikit. Ada cerita-cerita, legenda, mitos, atau apapun itu, tapi itu berkembang. Kalau namanya lutung itu
Itu adalah Siregar, Aritorang, Situmorang, Pandiangan, Sinaga, dan lain-lain. Sehingga saya pernah membaca, ternyata katanya lutung itu dari keturunan harimau. Katanya keturunan harimau, ini cerita ya, bukan firman Tuhan. Karena pernah katanya harimau ini katanya dibantu oleh seorang perempuan yang dibuang oleh keluarganya. Dibantu mencabut tulang dari mulutnya. Setelah dibantu mencabut tulang, akhirnya katanya harimau ini bertugas menjaga daripada si ibu ini. Ini cerita legenda, gak usah percaya. Dan dia dijaga kemana-mana, katanya harimau ini pergi membawa. Dia dijaga, ditolong, pokoknya dijagalah terus. Karena katanya harimau itu berhutang budi. Coba konsep yang seperti ini sudah ada dari dulu kala. Konsep bagaimana orang yang ditolong menimbulkan satu kerinduan kepada kita untuk memberikan balas budi. Maka oleh sebab itu setiap anak-anak Tuhan, apalagi yang diterangi oleh Roh Kudus, sewaktu kita ingat bagaimana kita dulu seorang buangan, bagaimana kita dulu seorang yang tidak ada apa-apanya, bagaimana kita dulu sebenarnya sudah dekat dengan yang namanya api neraka, sudah dekat dengan yang namanya kebinasan. Tetapi Allah ambil saudara,